Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mungkin Anda tahu bahwa saya dalam ini mengelola 3 channel. Satu di antara adalah Sastra Pesona ini. Dulu Sastra Pesona namanya bukan Sastra Pesona, namanya Sastra Jawa. Tapi saya ganti dengan sekarang Sastra Pesona dengan harapan supaya supaya jangkauan pemirsanya itu lebih luas lagi. Jadi bukan di kalangan orang-orang berbahasa Jawa saja, tapi juga di kalangan orang-orang teman kita yang tidak menggunakan bahasa Jawa, atau mungkin orang Jawa tapi tidak terbiasa bahasa Jawa, atau orang di luar Jawa sana. Adapun cerita yang saya hadirkan ini bukan, sekali lagi, cerita yang berdasarkan pengalaman saya pribadi maupun pengalaman teman-teman saya. Jadi saya rangkum dalam bentuk cerpen, cerkak, puisi, geguritan, dan lain sebagainya. Jadi dan harapan seperti tadi, sekali lagi jangkauan pemirsanya, penontonnya itu lebih banyak lagi. Mungkin Anda sebagian masalah penampilan saya seperti ini ada yang pro dan kontra. Mungkin yang kontra, halah mbah wis tuwek, wajahnya sudah tidak komersil, tidak nampang barang, gila nih. Mungkin begitu, kurang senang lah. Kok meneng aja sampai neng tidak usah wajah gitu. Tapi bagi yang pro ya langsung ya oke, ada wis tuwek ning wajahnya itu masih bisa dan enak ditonton. Mungkin seperti itu ya, mohon maaf, namanya pro dan kontra, monggo. Itu yang penting saya akan mencoba dekat dengan Anda walaupun mungkin dalam bentuk fisik saya yang seperti ini, dengan segala kekurangan dan mungkin sedikit kelebihannya, atau mungkin ya apalah, terserah dengan menilai. Adapun sajian saya ini merupakan satu pembukaan, jadi setiap video Sastra Pesona itu saya buka dengan wajah saya sesekali, atau mungkin bisa sekali, mungkin bisa selalu saya buka, dan kemudian saya tutup. Jadi wajah saya juga, nanti penampilan saya juga, dan insya Allah apa yang di Dinar Pesani, apa yang Anda akan lihat, apa yang Anda lihat, monggo cerita ini kita nikmati bareng-bareng, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar channel Sastra Pesona, saat ini saya akan membacakan sebuah cerpen tulisan Dawam dengan judul Jasad Rindu Rumah. Anak minta izin untuk bisa pergi ke tempat kerja setelah menganggur setahun lebih usai selesai kuliahnya. Tentu hal yang menggembirakan. Apalagi saat melamar, anakku diterima pada PT KAI dan sebuah perusahaan rekan Pertamina yang berpusat di Jakarta. Yang PT KAI ditinggalkan, sedang dia memulai kerja di laut sebagaimana yang diimpikan sejak lama. Perusahaan ini memiliki beberapa kapal ukuran besar yang setiap hari mengangkut BBM ke seluruh wilayah Indonesia, mulai ujung Aceh hingga pojok Papua. Sesuai dengan pendidikannya di Akademi Pelayaran Nasional, anakku masuk sebagai awak buah kapal. Oleh para seniornya saat kuliah dulu, Diki, nama anakku, memang direkomendasikan kerja pada perusahaan besar milik seorang jenderal polisi tadi. Minggu besok aku berangkat ke Surabaya, Pak, ujar anak nomor 2ku yang memang kemana dan kegiatan sekecil apapun selalu minta restu pada kedua orang tuanya. Ya, hanya satu pesan Bapak, Nak. Hormati orang-orang yang ada sekitarmu, dan ketika berada suatu tempat, jangan meremehkan adat setempat, biarpun sebetulnya kamu kurang suka dengan hal itu. Imbuhku.
Tentu Pak, di mana bukit bijak, di situ langit dijunjung seperti pepatah itu kan Pak? Seperti pepatah itu, ya kan Pak? Diki mengulang kata-kata yang sebelumnya memang kurang jelas. Aku hanya tersenyum mendengarnya sambil menambahkan, jangan lupa selalu ibadah yang baik. Tak boleh melupakan Tuhanmu, nak. Jangan melupakan sesembahanmu. Siap, Komandan, ujar Diki sembari melambaikan tangan manakala meninggalkan terminal bus Gayatri Tulungagung menuju kota pahlawan, tempat cabang perusahaan yang hendak dijadikan merajut hari depan andalannya. Itulah hari terakhir pertemuanku dengan Diki. Karena kesibukannya dan dia orang baru, dia belum diperbolehkan kunjung rumah. Untuk melepas rindu, kami selalu komunikasi via HP. Bukan ngobrol semata, namun juga saling menyapa via video call. Kami bisa saling tatap muka dan hahaha di salah satu produk hasil teknologi super canggih tersebut. Sebagai orang tua, apalagi di bulan puasa ini, tentu selain mohon keselamatan serta kebahagiaan hidup akhirat, kebutuhan dunia secara komplit juga tak boleh terlupakan. Seperti tausiah yang sering kita dengar selama ini, bahwa janganlah kita hanya mengejar dunia hingga teledor urusan akhirat, dan jangan sibuk akhirat hingga lupakan kewajiban dunia kita. Keduanya harus mendapat porsi seimbang, tidak jomplang alias berat sebelah. Pak, seandainya aku nikah, bagaimana pendapat Bapak? Tanya Diki suatu hari, 2,5 bulan setelah resmi bekerja di kapal super besar tersebut. Diki memang sudah menginjak usia 24. Wajar jika ingin berumah tangga. Hal itulah yang membuatku menjawab begini, Oleh nak, memang kamu sudah punya bekal untuk itu. Insya Allah beres Pak, enteng saja jawabnya, ringan saja dia menjawab. Terus garis mana yang kamu pilih Dik? Selidikku. Bojonegoro Pak. Terus dia sudah kerja atau masih kuliah? Bekerja di Banyuwangi Pak. Kami sering ketemu manakala kapal tempat kerjaku labuh di sana. Gadis cantik itu salah seorang perawat yang memeriksa perawat kapal yang sandar di sana. Bila ada lawak kapal yang kurang sehat, maka kapal tidak boleh melanjutkan perjalanan. Imbuh Diki super semangat. Wajahnya nampak berbinar-binar permandikan kesenangan, bermandikan rasa senang dari lubuk hatinya. Dia sudah bertemu, bercengkerama berulang kali dengan gadis idola itu saat berlayar di tengah luasnya samudera maupun berlabuh di kota paling ujung timur Pulau Jawa ini. Diki memang telah siap fisik dan mental. Segala biasa pernikahan serta semua tetek bengeknya dia sudah jelentrehkan padaku dan juga Carlita, istriku. Jumlah tabungannya yang cukup fantastis, sempat juga diperlihatkan padaku. Bapak nggak usah khawatir. Pinjaman Bapak saat membiayaiku kuliah dan kebutuhanku yang cukup banyak untuk persiapan kerja tempo hari, setiap bulan aku yang mencukupi, aku yang akan mengganti, ujar Diki. Nanti akan kutransfer melalui rekening Bapak. Komunikasi super menyenangkan terus berlanjut sampai minggu kemarin. Setelah Diki berlayar sekitar setahun, ada kabar mengejutkan dari sesama kru kapal Kartika. Kapal kami mengalami musibah Pak.
Begitu bunyi WA yang kuterima dari kawan Diki yang bernama Maulana tadi. Ada ledakan dahsyat muncul dengan tiba-tiba di bagian depan kapal. Diki termasuk dari 2 orang rekannya yang menjadi korban. Sangat keras sekali Pak ledakannya, sambungnya. Pada lain kesempatan, kawannya yang lain, juga pimpinan tempat kerjanya, menambahkan bahwa peristiwa tadi muncul saat Diki dan rekannya membuang jangkar di sebuah pelabuhan Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Ledakan yang misterius karena tidak jelas sumbernya. Kapal pun masih utuh, tidak ada sedikit pun bagian yang gosong. Beberapa jam kemudian ada kabar bahwa 2 orang kawan Diki telah ditemukan tim SAR dalam keadaan tubuh terpotong kecil-kecil karena ledakan beberapa ratus meter dari pusat peristiwa. Diki sendiri belum ditemukan hingga hari keempat setelah kejadian. Siang malam istriku selalu menangis, sedangkan aku juga ikut larut dalam kesedihan. Salah satu doa yang kami panjatkan kepada Allah, semoga Diki masih bisa diselamatkan. Kalaupun harus menghadap-Mu ya Allah, batinku, semoga dalam keadaan jasad yang utuh. Kiranya doa kami dikabulkan oleh Allah. Hitungan hari yang kelima, jasad anakku ditemukan dalam keadaan tengkurap di sebuah pantai berpasir lembut, hanya beberapa meter dari lokasi awal ledakan. Tempat itu berulang kali kami sisir Pak, tapi tidak kami jumpai apa-apa, tutur seseorang anggota tim SAR yang enggan disebutkan namanya. Jasad putra bapak akan kami terbangkan dari Mataram sekitar jam 14.30 WIT. Mungkin tiba di Surabaya sekitar 1,5 jam berikutnya, tambah teman Diki yang lain. Jasad yang utuh, lengkap dengan seragam dinasnya yang masih baru, beberapa jam lalu telah selesai dimakamkan di rumahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, tempat kami hidup selama ini. Jasad putraku telah kembali ke rumahnya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan channel ini. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan tolong doakan kisah nyata dari seorang teman tadi bisa dijadikan contoh bahwa kita sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Kuasa. Yang datang, yang pergi, semua silih berganti mengisi dunia ciptaan Allah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah paling barokah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mau nonton video saya, mudah-mudahan tontonan Anda yang berpartisipasi di dalam video saya ini dikaruniai Allah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sama dengan konten kreatornya, sama seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari semua sajian-sajian saya di depan. Lagi-lagi mudah-mudahan Allah paling berkah, dan Anda mohon meresapi, mengartikan sendiri apa makna dari semua cerita-cerita yang saya bikin tadi. Oleh demikian, mudah-mudahan kita mengambil segi positifnya saja. Sing apik gawe digawe, sing elek dibuang. Yang bagus kita pakai, yang jelek kita buang. Karena pada dasarnya hidup itu adalah mencari kebaikan dunia untuk juga kebaikan di akhirat. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Saya dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, senyum dulu. Onggo.